Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum saya memulai menjelaskan materi kali ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Samuel Mafatihul Muqtadir, NIM 1118049000021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Dagang yang diampu oleh Bapak Dr. Nahrawi, yaitu yang berkenaan dengan hukum pengangkutan. Dalam kehidupan manusia, pengangkutan itu memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga dalam perdagangan. Bahkan pengangkutan memegang peranan yang mutlak. Sebab tanpa pengangkutan, bagaimana jadinya perusahaan-perusahaan tanpa pengangkutan? Nilai satu barang itu tidak tergantung hanya pada nilai barang tersebut, tapi tergantung pada tempat di mana barang itu berada. Sehingga dengan pengangkutan, nilai barang akan meningkat. Begitupun dengan pengangkutan orang atau biasa disebut transportasi, dengan mengatur lalu lintas yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar, maka akan mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, materi kali ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami hukum pengangkutan dan mengetahui apa jenis-jenis pengangkutan, baik itu darat, laut maupun udara. Dan untuk mengetahui juga pandangan hukum tentang pengangkutan berbasis online. Adapun yang pertama itu pengertian pengangkutan. Menurut arti kata angkut, yaitu berarti mengangkat dan membawa, atau memuat atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa atau mengantar atau memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi istilahnya itu, angkut itu membawa atau memindahkan orang atau benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana si pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayarkan angkutan. Jadi di pengangkutan ini ada hubungan timbal balik antara pengirim dan pengangkut. Pengirim wajib memberikan pembayaran kepada pengangkut, sedangkan pengangkut itu berkewajiban untuk menyampaikan barang dengan selamat, dengan utuh. Menurut pasal 466 KUHD, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah seseorang atau suatu badan yang berdasarkan suatu perjanjian berupa perjanjian charter maupun perjanjian charter perjalanan maupun perjanjian lainnya mengikat dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang seluruhnya atau sebagian melalui laut. Selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum pengangkutan. Adapun landasan filosofis yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama, asas hukum perdata. Nah, asas hukum perdata merupakan landasan hukum yang hanya berlaku serta berguna bagi kedua belah pihak dalam suatu pengangkutan niaga, yaitu antara pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa. Yang kedua adalah asas hukum publik. Landasan undang-undang yang lebih mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan orang banyak. Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik. Nah, yang pertama itu asas manfaat. Asas manfaat yaitu pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan penghidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. Nah, yang kedua itu adalah asas usaha bersama dan kekeluargaan. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Yang ketiga itu adalah asas adil dan merata. Asas adil dan merata yaitu bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi, penyelenggaraan pengangkutan itu harus merata dan tidak ada pembeda-bedaan terhadap kasta masyarakat, baik yang miskin, kaya, yang sedang. Yang keempat yaitu asas keseimbangan. Asas keseimbangan yaitu bahwa pengangkutan itu harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan nasional dan internasional. Yang kelima, asas kepentingan, dan ada sampai 9 asas. Asas kepentingan umum, asas keterpaduan, asas kesadaran hukum, asas percaya pada diri sendiri, dan yang terakhir adalah asas keselamatan penumpang. Nah, asas kepentingan umum itu bahwa penyelenggaraan pengangkutan itu harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas. Jadi, pengangkutan itu harus mengutamakan masyarakat luas, bukan hanya pada misalnya hanya untuk pada pejabat atau pengusaha sukses. Jadi harus merata, harus ada keadilan. Selanjutnya itu adalah asas kesadaran hukum. Asas kesadaran hukum itu bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum, serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. Yang kedelapan, asas percaya pada diri sendiri. Asas ini bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa. Dan yang terakhir yaitu asas keselamatan penumpang. Nah, ini yang paling penting ini.
yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan. Jadi pihak penyedia jasa itu bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penumpang ataupun barang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pengangkutan, prinsip dasar pengangkutan, dan sifat hukum pengangkutan. Nah, yang pertama itu fungsi dan tujuan pengangkutan. Tadi sesuai dengan yang saya jelaskan yang pada materi pertama, fungsi pengangkutan adalah untuk memindahkan suatu barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Menurut Sri Rejeki Hartono, bahwa pada dasarnya pengangkutan itu mempunyai dua nilai. Nah, yang pertama itu nilai kegunaan tempat. Dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat di mana barang tadi dirasakan kurang bermanfaat ke tempat yang lain yang menyebabkan barang tadi menjadi lebih bermanfaat. Yang kedua, kegunaan waktu. Dengan adanya pengangkutan berarti dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain di mana barang itu lebih diperlukan tepat pada waktunya. Nah, fungsi dan tujuan pengangkutan itu tadi ada dua. Yang pertama, nilai kegunaan tempat, dan yang kedua adalah nilai kegunaan waktu. Selanjutnya, prinsip dasar pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu antara pengangkut dan pengirim adalah sama tinggi. Jadi tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah. Hubungan kerja di dalam perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengirim tidak secara terus-menerus, tetapi sifatnya hanya berkala ketika seorang pengirim membutuhkan pengangkut untuk mengangkut barang. Jadi hubungan antara pengirim dan pengangkut itu tidak terjadi secara terus-menerus, tapi hanya berkala, yaitu pada saat membutuhkan saja, pada saat ada kepentingan untuk jasa pengangkutan barang. Dalam hukum pengangkutan terdapat 3 prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut terhadap 3 prinsip, yaitu prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan. Jadi ada tanggung jawab bila terjadi kesalahan baik itu pengirim maupun pengangkut. Yang kedua itu prinsip tanggung jawab atas dasar praduga. Dan yang terakhir prinsip tanggung jawab atas dasar mutlak. Selanjutnya, sifat hukum pengangkutan. Pada dasarnya di dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pengangkut dan pengguna jasa adalah sama tinggi atau sejajar. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah. Mengenai sifat hukum pengangkutan itu ada beberapa pendapat. Antara lain yaitu sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pelayanan berkala. Jadi perjanjian hukum itu sifatnya berkala pada saat tertentu saja. Yang kedua, sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pemborongan. Yang ketiga, sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah campuran. Keempat, sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah penyimpanan. Dan yang terakhir adalah sifat hukum perjanjian pengangkutan adalah pemberian kuasa. Jadi kalau orang terjadi transaksi antara pengguna jasa dan pengangkut, maka disitulah terjadi pemberian kuasa. Selanjutnya saya akan menyebutkan pihak-pihak yang terkait dalam pengangkutan.
Yang dimaksud dengan pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan. Nah, adapun mereka itu adalah yang pertama adalah pengangkut pastinya. Pihak pengangkut yaitu pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan di awal. Yang kedua adalah pengirim. Pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang, dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pelayanan pengangkutan barang dari pengangkut. Yang ketiga, penumpang. Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif angkutan sesuai yang ditetapkan menurut perjanjian pengangkutan. Penumpang adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Penerima. Dalam perjanjian pengangkutan, penerima mungkin pengirim sendiri, mungkin juga pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam hal ini penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan. Yang kelima, ekspeditur. Ekspeditur digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspeditur berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Dan yang keenam, agen perjalanan. Ketujuh, pengusaha muat bongkar. Kedelapan, pengusaha pergudangan. Kesembilan, perusahaan asuransi. Nah, yang ini adalah yang bertanggung jawab atas resiko-resiko yang buruk yang terjadi pada saat pengangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengangkutan. Dalam dunia perdagangan, ada 3 jenis pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan melalui darat. Yang kedua, pengangkutan melalui laut. Dan yang ketiga adalah pengangkutan melalui udara. Yang pertama itu pengangkutan melalui darat. Ruang lingkup angkutan darat dinyatakan sepanjang dan selebar negara, yang artinya ruang lingkupnya sama dengan ruang lingkup negara. Angkutan darat dapat dilakukan dengan berjenis-jenis alat pengangkutan, antara lain kendaraan bermotor di atas jalan raya dan dengan kendaraan kereta api di atas rel kereta api. Dalam pengangkutan darat diperlukan beberapa unsur yang memadai, seperti alat angkutan itu sendiri, fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan, tempat persiapan pengangkutan. Ya, cukup 3 saja. Undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan darat diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan yang masih tetap berlaku. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang angkutan kereta api. Pada pasal 3 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan mengenai tujuan dari lalu lintas angkutan jalan. Yang pertama, terwujudnya
pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, serta tertib, lancar, dan terpadu dengan angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Yang kedua, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Selanjutnya, pengangkutan melalui laut. Di dalam lalu lintas arus perpindahan barang melalui laut menjadi alternatif yang paling diminati oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan karena harganya yang relatif murah. Di samping angkutan melalui laut sanggup mengangkut barang-barang yang bervolume besar dan berat yang banyak. Sekaligus, pengertian pengangkutan laut menurut pasal 466 dan pasal 521 KUHD adalah pengangkut adalah orang yang mengikat diri baik dengan catatan menurut waktu dan catatan menurut perjalanan. Tadi sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis pengangkutan laut. Yang pertama adalah pelayaran dalam negeri. Yang kedua, pelayaran rakyat. Yang ketiga, pelayaran perintis. Dan keempat, pelayaran luar negeri. Selanjutnya adalah pengangkutan melalui udara. Adapun bentuk-bentuk angkutan udara. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara, dinyatakan angkatan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Dalam penyelenggaraan angkutan udara dibedakan menjadi dua, yaitu angkatan udara niaga dan angkutan udara bukan niaga. Yang pertama adalah angkutan udara niaga adalah angkutan udara untuk umum dengan memungut pembayaran. Yang kedua adalah angkutan bukan niaga adalah tidak untuk kepentingan umum, melainkan untuk keperluan-keperluan yang lain bersifat khusus, misalnya jenis-jenis kenegaraan dan kepentingan militer. Selanjutnya yaitu yang paling terkenal di era modern saat ini, yaitu pengangkutan berbasis online atau daring. Dalam era modern saat ini banyak sekali masyarakat yang memerlukan transportasi umum untuk mengantarkan mereka dari tempat ke tempat yang lain tanpa mereka mengeluarkan kendaraannya sendiri. Hanya cukup memesan lewat aplikasi online. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi yaitu terutamanya di Indonesia adalah Gojek. Seorang calon pengguna yang akan menggunakan Gojek harus melalui aplikasi yang bersifat online, di mana aplikasi Gojek ini untuk pengguna handphone dengan operating system iOS dan Android. Pada praktiknya, PT Gojek Indonesia menerapkan dua bentuk sistem, yaitu menerapkan dua bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu sistem perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilakukan saat mitra atau driver pertama kali mendaftar pada kantor cabang PT Gojek, dan yang kedua adalah secara elektronik, yaitu saat mitra pertama kali mengunduh aplikasi Gojek melalui smartphone Android atau iOS dan login untuk pertama kalinya. Hubungan antara pengusaha dan pengemudi Gojek adalah hubungan kemitraan. Maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak berlaku. Karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerjaan dan pengusaha. PT Gojek Indonesia merupakan suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi dan bukan perusahaan angkutan umum sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dengan demikian, driver
Gojek bukan merupakan pekerja karena tidak terjadinya hubungan kerja antara PT Gojek dengan driver Gojek. Yang ada hanya hubungan kemitraan di mana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama sebagai mitra. Sehingga pengaturan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan perlindungan kerja tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya bukan menjadi wewenang pengadilan industrial, tetapi menjadi wewenang pengadilan negeri atau pengadilan umum, baik di bidang perdata maupun pidana. Nah, sebagai simpulan, pengangkutan merupakan instrumen yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana dengan adanya pengangkutan tentunya menjadi efisiensi barang dan jasa bisa lebih dimaksimalkan dan dapat disalurkan ke seluruh pelosok negeri ini. Karena begitu pentingnya peran pengangkutan, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur semua tindak pengangkutan, baik pengangkutan melalui darat, laut, dan udara. Dengan adanya peraturan yang jelas terkait pengangkutan yang diterapkan di negeri ini diharapkan mampu memberikan keamanan serta kepastian hukum terkait hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban dari pengangkut atau pengguna jasa pengangkutan. Nah, itulah tadi materi tentang hukum pengangkutan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Minallahil musta'an waletikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.